Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang contoh soal dari energi dan daya listrik ya. Nah, energi dapat diartikan sebagai suatu kemampuan untuk melakukan kerja. Jadi, kemampuan suatu benda atau kemampuan suatu benda listrik untuk melakukan kerja disebut dengan energi. Di mana rumus energi adalah W sama dengan Q dikali dengan V. W di sini adalah energi dalam joule, Q adalah besaran muatan dalam coulomb, dan V adalah beda potensial atau volt atau tegangan. Nah, karena muatan itu atau Q sama dengan I dikali T atau muatan listrik sama dengan arus listrik dikalikan dengan waktu, maka rumus energinya juga kita bisa buka, yaitu W sama dengan V I dikali dengan T, yaitu W adalah energi dalam joule, Q-nya muatan, V-nya beda potensial atau tegangan, I-nya adalah arus, dan T waktu dalam second. Nah, kalau misalnya diterapkan pada hukum Ohm itu adalah V sama dengan I kali R kan, atau VIR. Maka rumus energi listriknya bisa kita buka lagi. Tadi kan dapat W sama dengan VIT. V dikali arus dikali dengan T waktu, berarti V-nya kita bisa bongkar jadi W sama dengan I dikali dengan R dikali dengan I dikali dengan T. Sehingga I-nya ada 2, jadi W sama dengan I kuadrat dikalikan dengan R ditambah dengan dikali dengan T waktu. Ini penjelasannya. Nah, sekarang daya. Daya merupakan energi yang diperlukan untuk melakukan usaha. Jadi, sesuatu yang melakukan kerja disebut merupakan energi. Nah, energi yang dibutuhkan untuk melakukan kerjanya itu disebut dengan daya. Daya listrik menyatakan banyaknya energi listrik yang terpakai setiap detiknya. Jadi satuan daya listrik adalah watt. Sedangkan 1 watt itu sama dengan 1 joule per detik. Sehingga P sama dengan W per T waktu. Karena tadi daya adalah energi persatuan waktu. Jadi energi itu W dibagi dengan T waktu. Nah, W sama dengan VIT, berarti bisa P sama dengan V dikali arus dikali T waktu dibagi dengan T waktu. T sama T-nya itu bisa kita coret. Yang ini. T kecil dengan T kecilnya bisa dicoret jadi habis, sehingga P sama dengan V dikali I atau arus. Di mana P adalah daya listrik, W energi, V beda potensial, T waktu dalam second, dan R R bukan tegangan, R hambatan. Ya, R adalah hambatan. Kalau V baru tegangan. Contoh soal 1. Sebuah peralatan listrik dipasang pada tegangan listrik sebesar 20 volt. Dan arus yang mengalir adalah 750 mA. Hitunglah besarnya energi listrik yang dibutuhkan dalam jangka waktu 1 menit. Yang ditanyakan adalah energi listrik, berarti W-nya yang kita cari ya. Diketahui V-nya 12 volt, arusnya adalah 750 mA. Nah, karena dalam satuan internasional itu nggak ada miliampere dan tadi pun di keterangan juga nggak boleh miliampere, kita rubah dulu dari miliampere ke ampere. Mili dibagi dengan ampere, yaitu mili kita rubah dari mili ke ampere itu dibagi 1000. Jadi 750 dibagi dengan 1000 sama dengan 0,75 ampere. T-nya 1 menit. Nah, T tadi dalam satuan apa? Second. Berarti dari menit dirubah ke detik, yaitu 60 detik. Lanjut, ditanyanya adalah energi atau W-nya. W rumusnya adalah VIT. Berarti V-nya adalah berapa? 12. Arusnya 0,75 dikalikan dengan 60 detik atau waktu.
Berarti W sama dengan 540 Joule karena satuan dari energi adalah Joule. Sampai sini bisa dipahami contoh soal 1. Sekarang lanjut ke contoh soal 2. Di sebuah rumah terdapat 5 lampu 25 watt. Jadi ada 5 buah lampu, satu lampunya 25 watt. Menyala 14 jam per hari. Sebuah kulkas 200 watt menyala 24 jam per hari. Dan pompa air 125 watt menyala 8 jam per hari. Nah, ditanyakan besar energi listrik yang digunakan selama 3 hari adalah, jadi ditanyakan energinya selama 3 hari berapa. Jika harga listrik 1 kWh atau kWh sama dengan 400, maka berapa biaya yang harus dikeluarkan keluarga tersebut selama 3 hari. Jadi pertama kita cari dulu besar energi yang dipakai selama 3 hari, terus berapa biaya yang dikeluarkan keluarga tersebut selama 3 hari jika 1 kWh-nya adalah Rp400. Oke. Diketahui daya lampunya adalah, tadi lampu ada berapa? Ada 5 ya. Nah, satu lampunya 25 watt. Berarti kalau 5 lampu dikali 25 watt sama dengan 125 watt. Next. Waktu pemakaian lampu adalah 14 jam per hari. Berarti kalau 3 hari sama dengan 42 jam. Karena yang kita mau hitung cuma 3 hari aja. Terus daya kulkas 200 watt. Waktu pemakaian kulkas 24 jam per hari dikali 3 hari sama dengan 72 jam. Next, pompa air 125. Pemakaian pompa air 8 jam dikali dengan 3 hari berarti sama dengan 24 jam. 1 kWh sama dengan 400. kWh itu kilowatt hour ya, kilowatt hour atau kilowatt per jam. Yang ditanya pertama energi listrik selama 3 hari sama biayanya selama 3 hari berapa. Pertama kita cari dulu berarti jumlah energi listriknya berapa. Energi listrik itu adalah daya dikalikan dengan waktu. Berarti W sama dengan P dikali T. Dayanya udah ada ya. Waktunya juga udah ada. Energi lampu sama dengan 125 watt. Tadi untuk 5 lampu 125 watt dikali 42 jam. Karena satu lampunya tadi sama dengan 3 harinya itu berapa? Berarti 5250 watt hour karena watt jam ya. Kalau menit berarti nanti menit tapi nggak ada, makanya di sini semuanya dalam jam. Itu lampu. Kalau kulkas tadi 200 watt dikalikan dengan pemakaian kulkas berapa? 72 jam selama 3 hari. Maka 200 dikali 72 sama dengan 14.400 watt hour. Terus pompa air 125 watt selama 24 jam. 24 jam itu selama 3 hari ya. Pemakaian sama dengan 300 watt hour. Berarti energi total yang digunakan selama 3 hari di rumah itu adalah 5.250 watt hour ditambah 14.400 watt hour ditambah 3.000 watt hour sama dengan 22.650 watt hour. Nah, ini kita bisa ubah menjadi kilowatt hour, yaitu kalau si watt hournya ini dibagi 1000, makanya 22.650 dibagi 1000 sama dengan 22,65 kilowatt hour. Sekarang berapa biaya yang dikeluarkan selama 3 hari jika 1 kWh-nya adalah 400? Kita udah punya nilai energi total atau pemakaian total selama 3 hari adalah 22,65 kilowatt hour. Ini
tinggal kita kalikan 400 karena 1 kilowatt hournya adalah 400 rupiah. Sehingga selama 3 hari biaya yang harus dikeluarkan semuanya adalah 9.060 rupiah. Ini cara ngitungnya ya kalau keuangan di PLN. Ini rumahnya kecil banget nih, cuma pakai 5 lampu doang. Sama kulkas sama pompa air. Dia nggak punya TV, nggak punya colokan listrik buat handphone, nggak ada di sini. Sampai sini bisa dipahami ya. Dibaca-baca lagi, boleh cari sumber yang lain, silahkan. Oke, ini soal latihannya, cukup 1 soal aja dikerjakan. Nanti slide-nya di-share juga. Nah, terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.